Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, duduklah sejenak, tenangkan hatimu. Mari kita merenung bersama, membenamkan diri dalam samudera hikmah yang tak bertepi, yang diwariskan oleh para kekasih Allah. Di antara butiran mutiara itu, kita dapati sebuah kalimat yang singkat namun mengandung rahasia alam semesta. Sebuah bisikan dari Maula Ali, karramallahu wajhah. Lidah terkunci, dirimu kuasa. Terlepas, dirimu dikendalikan. Kata-kata ini bukanlah sekadar rangkaian huruf yang disusun indah. Ia adalah peta menuju kebebasan sejati, sebuah kunci untuk membuka gerbang hati yang terkunci. Bayangkanlah, saudaraku, betapa seringnya kita merasa tak berdaya di hadapan gejolak emosi, di hadapan bisikan nafsu, dan di hadapan godaan dunia. Kita merasa diri ini seperti daun kering yang diterbangkan angin tak tentu arah. Namun, sesungguhnya Maula Ali memberikan isyarat bahwa kendali itu ada pada kita. Ia bukan terletak pada kekuatan fisik atau kekayaan materi, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih halus dan mendalam, pada kemampuan kita menguasai lidah. Lidah, betapa kecilnya ia, namun betapa dahsyat kekuatannya. Ia bisa menjadi sumber cahaya yang menerangi jalan atau menjadi api yang membakar hangus segala kebaikan. Ia bisa membangun surga di hati orang atau meruntuhkan istana kepercayaan. Lidah adalah penentu nasib, jembatan antara hati dan dunia luar. Ia adalah cermin yang memantulkan siapa diri kita sesungguhnya, bahkan ketika kita berusaha menyembunyikan diri. Ketika lidahmu terkunci dari perkataan yang tak bermanfaat, dari ghibah yang meracuni, fitnah yang memecah belah, amarah yang membakar, dan janji-janji yang tak mampu ditepati, sesungguhnya pada saat itulah dirimu sedang meraih puncak kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud bukanlah kekuasaan atas orang lain, melainkan kekuasaan yang jauh lebih agung, kekuasaan atas diri sendiri. Saat kita mampu menahan lidah dari ucapan yang sia-sia, kita sedang melatih diri untuk menahan diri dari segala bentuk ketidakpatuhan. Kita sedang menumbuhkan kesabaran, kedisiplinan, dan kesadaran. Setiap kali kita memilih diam daripada berkata kotor, setiap kali kita memilih menahan diri daripada meluapkan amarah, setiap kali kita memilih menutupi aib saudara daripada menyebarkannya, pada saat itu kita sedang menaklukkan ego yang bergejolak. Itulah jihad yang sesungguhnya, jihad melawan diri sendiri. Lihatlah para wali dan kekasih Allah. Diam mereka lebih berisi daripada ribuan kata. Ketenangan hati mereka terpancar dari ketenangan lisan mereka. Mereka tahu bahwa setiap kata yang terucap adalah amanah. Mereka memilih kata-kata dengan penuh kesadaran, seolah-olah setiap kata adalah permata yang sangat berharga. Mereka tidak membiarkan hati dan lisan mereka dikendalikan oleh nafsu. Mereka mengendalikan lisan mereka dengan zikir, dengan tasbih, dan dengan istighfar. Itulah sebabnya setiap nasihat yang keluar dari mulut mereka terasa begitu menyejukkan dan menghujam relung hati. Itulah kuasa yang sejati, sebuah kuasa yang lahir dari kesadaran penuh, dari hati yang telah ditenangkan oleh cahaya ilahi. Lidah yang tak terkendali adalah lidah yang menjadi budak hawa nafsu. Ia berbicara tanpa berpikir, meluapkan emosi tanpa kendali, dan menyebarkan keburukan tanpa rasa takut. Ketika lidahmu terlepas, pada saat itu dirimu sedang berada di bawah kendali sesuatu yang lain, bisikan setan, desakan amarah, dan tuntutan ego. Bayangkan, betapa seringnya kita menyesal setelah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Kita ingin menariknya kembali, namun tak bisa.
panah yang telah melesat dari busurnya takkan pernah kembali. Setiap kata yang telah terucap akan meninggalkan jejak di hati orang lain, bahkan mungkin di hati kita sendiri. Ketika lidahmu terlepas, ia akan membimbingmu ke dalam lembah penyesalan. Ia akan membuatmu berjanji sesuatu yang tak bisa kamu tepati, berghibah yang akan menjauhkanmu dari keberkahan, dan berdebat yang akan mematikan hati. Saudaraku, ketika lidahmu terlepas, ia akan membuatmu menjadi budak bagi penilaian orang lain, bagi pujian yang semu, dan bagi hinaan yang tak berarti. Ia akan memaksamu untuk terus berbicara, terus membenarkan diri, dan terus mencari perhatian. Padahal, para sufi mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah ketika kita terlepas dari belenggu penilaian manusia. Keheningan adalah guru yang paling baik. Ketika kita diam, kita bisa mendengar suara hati kita sendiri, suara yang sering kali tenggelam oleh hiruk-pikuk perkataan. Ketika kita diam, kita bisa mendengar bisikan kebenaran, bisikan Allah dalam hati kita. Lidah yang terlepas akan membuatmu lupa akan tujuanmu yang paling mulia, mencari ridha Allah. Ia akan membuatmu sibuk dengan perkataan-perkataan yang tak berfaedah, yang pada akhirnya hanya akan menambah beban di pundakmu. Padahal, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Setiap detik yang kita miliki adalah anugerah. Setiap perkataan yang kita ucapkan adalah kesempatan untuk mendekat atau menjauh darinya. Maka betapa meruginya kita jika membiarkan lisan kita menjadi alat untuk menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Ingatlah, musuh terbesar kita bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Dan di antara medan perang yang paling sulit adalah medan perang lisan. Maka kunci untuk memenangkan pertempuran ini adalah dengan mengunci lidah kita dari perkataan yang tak bermanfaat dan membasahinya dengan zikir dan doa. Itulah cara kita meraih kuasa atas diri yang akan membimbing kita menuju kebebasan sejati dan pada akhirnya menuju pertemuan dengannya dengan hati yang bersih dan lisan yang penuh dengan kebaikan. Saudaraku yang kucintai, mari kita lanjutkan perjalanan kita menyusuri sungai hikmah ini. Jika di bagian pertama, kita telah memahami bahwa lisan adalah gerbang menuju kekuasaan atas diri, maka kini marilah kita selami lebih dalam, mencari tahu bagaimana cara kita mengendalikan gerbang itu. Sebab, sungguh, tidak ada kekuasaan tanpa perjuangan, dan tidak ada kemenangan tanpa jihad yang sungguh-sungguh. Ingatlah, lidahmu bukanlah musuh, melainkan cermin dari apa yang bersemayam di dalam dirimu. Ia adalah juru bicara bagi hati. Jika hatimu dipenuhi dengan cahaya, maka lidahmu akan memancarkan cahaya. Jika hatimu dipenuhi dengan kegelapan, maka lidahmu akan menjadi sumber kegelapan. Maka, tugas kita bukanlah sekadar mengunci lidah, melainkan membersihkan hati yang menjadi sumbernya. Inilah medan perang yang sesungguhnya. Medan perangmu bukanlah dengan orang lain, tetapi dengan bisikan-bisikan halus yang mengendap di dalam jiwa. Bisikan-bisikan inilah yang mendorong lidahmu untuk berbicara tanpa kendali. Bisikan-bisikan itu adalah saudara-saudara kegelapan. Bisikan marah yang membuatmu ingin melukai dengan kata-kata tajam. Bisikan sombong yang memaksamu untuk merasa paling benar. Bisikan iri yang membuatmu ingin menjatuhkan orang lain dengan ucapan. Dan bisikan dusta yang menghancurkan kepercayaan. Semua ini adalah tentara-tentara kegelapan yang siap mengendalikan lidahmu. Lalu, bagaimana kita melawan mereka? Caranya adalah dengan membangun benteng di dalam hati. Benteng itu bernama kesadaran penuh. Sebelum setiap kata terucap, berhentilah sejenak, meski hanya sedetik. Tanyakan pada dirimu, apakah kata-kata ini akan membawa manfaat atau mudarat? Apakah ia akan mendekatkanku kepada Allah atau menjauhkanku? Apakah ia akan membangun atau merusak? Saat kamu menundukkan kepalamu untuk merenung sebelum berbicara,
pada saat itulah kamu sedang menaklukkan tentara-tentara kegelapan itu. Para sufi seringkali memilih jalan diam atau samt. Diam bukan berarti bisu, saudaraku. Diam adalah bahasa batin yang paling indah. Ketika lidahmu beristirahat, seluruh indramu yang lain akan terbangun. Kamu akan mulai mendengar apa yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya. Bisikan hati, keluh kesah jiwa, bahkan bisikan alam semesta. Diam adalah pintu gerbang menuju perenungan atau tafakkur. Dalam keheningan, kita bisa melihat diri kita dengan lebih jelas. Kita bisa melihat cacat dan kelemahan kita yang selama ini ditutupi oleh hiruk-pikuk perkataan. Di tengah diam, hati akan berbicara. Ia akan membimbingmu pada kebenaran yang tidak bisa kamu temukan dalam keramaian. Namun ketahuilah, tujuan kita bukanlah hanya untuk diam. Tujuan kita adalah untuk berbicara dengan bijak, dengan hikmah. Lidah yang terkunci tidak berarti lidah yang bisu selamanya. Lidah yang terkunci adalah lidah yang hanya akan terbuka untuk hal-hal yang benar-benar berharga. Bicaralah saat perkataanmu seperti hujan yang membasahi tanah yang kering. Bicaralah saat perkataanmu seperti cahaya yang menerangi jalan yang gelap. Jadikan setiap kata-katamu sebagai zikir, sebagai doa, sebagai nasihat yang lahir dari hati yang bersih. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah." Inilah kunci utama. Pilihanmu hanya dua, berkata baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga, yaitu berkata buruk. Jika kamu tidak yakin apakah kata-katamu akan membawa kebaikan, maka diamlah. Diammu itu jauh lebih mulia dan jauh lebih aman. Ia adalah perisai yang melindungimu dari penyesalan. Maka, saudaraku, mulailah melatih diri. Kurangi berbicara yang tak perlu. Perhatikan apa yang ingin kamu ucapkan. Pilihlah kata-kata dengan cermat, seolah-olah kamu sedang memilih permata yang paling indah dari lautan. Dengan melatih lidahmu untuk diam dan berbicara dengan hikmah, kamu sedang membangun kekuasaan atas dirimu. Kekuasaan itu akan menuntunmu pada ketenangan, kedamaian, dan kebebasan yang sejati. Saudaraku, jika di bagian awal kita telah merenungi makna kuasa dan kendali, dan di bagian kedua kita menyelami medan pertempuran batin, maka kini marilah kita menapaki anak tangga yang lebih tinggi. Mari kita lihat apa buah yang akan kita petik dari penguasaan lisan ini, dan bagaimana ia tidak hanya mengubah diri kita di dunia, tetapi juga di hadapan Sang Maha Kuasa. Bayangkanlah saudaraku, hati kita seperti sebuah taman. Sebuah taman yang bisa kita rawat atau kita biarkan. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap bisikan yang kita biarkan keluar dari lisan adalah seperti benih yang kita tanam di taman itu. Jika kita menanam kata-kata yang penuh kebaikan, ketulusan, dan cinta, maka taman hati kita akan dipenuhi bunga-bunga yang indah, wangi, dan menyejukkan. Bunga-bunga itu adalah rasa damai, ketenangan, dan cahaya ilahi. Sebaliknya, jika kita menanam kata-kata yang penuh amarah, ghibah, dan dusta, maka taman hati kita akan dipenuhi semak duri, rumput liar, dan ular berbisa. Semua itu adalah cerminan dari hati yang sakit. Sufi mengajarkan bahwa setiap penyakit hati, seperti ria, ujub, dan hasad, memiliki suara, dan suara itu seringkali dikeluarkan melalui lisan. Ketika lidahmu terkunci dari ghibah, sombong, atau mengeluh, itu adalah tanda bahwa taman hatimu sedang dibersihkan. Itulah bukti bahwa benih-benih kebaikan sedang tumbuh di dalamnya. Kekuasaan yang Maula Ali maksudkan bukanlah kekuasaan atas orang lain, melainkan kekuasaan yang paling agung, kekuasaan untuk menjaga hati dari kegelapan. Penguasaan lisan ini tidak hanya mendatangkan ketenangan batin, tetapi juga membuka pintu barokah. Barokah adalah keberkahan yang tak terhingga, sebuah kekuatan tersembunyi yang membuat sedikit menjadi banyak, yang membuat sulit menjadi mudah, dan yang membuat kering menjadi subur. Ketika lisanmu menjadi sumber kebaikan, maka keberkahan akan mengalir ke dalam hidupmu, ke dalam rezekimu, dan ke dalam hubunganmu.
Orang yang lidahnya terkunci dari hal-hal yang sia-sia akan menemukan bahwa pikirannya menjadi lebih jernih, hatinya lebih peka, dan hubungannya dengan orang lain menjadi lebih harmonis. Mereka tidak lagi menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak penting, dan energi itu akan kembali kepada mereka dalam bentuk kedamaian. Sebaliknya, orang yang lidahnya lepas akan seringkali merasa lelah, gelisah, dan terus-menerus mencari pengakuan. Lisan yang tak terkendali membawa nahs, semacam kesialan yang membuat setiap langkah terasa berat, karena ia memutuskan tali-tali keberkahan. Dan ketahuilah saudaraku, setiap kata yang kita ucapkan tidak akan pernah hilang. Ia tercatat. Setiap helaan nafas yang keluar dari lisanmu akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Bukankah Allah berfirman, "Tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat." Betapa ngerinya jika kita harus mempertanggungjawabkan ribuan kata sia-sia yang telah kita ucapkan, sementara lidah kita seharusnya digunakan untuk memujinya. Maka jadikanlah lidahmu sebagai investasi untuk kehidupan abadi. Setiap zikir yang kamu ucapkan, setiap doa yang kamu panjatkan, setiap perkataan baik yang kamu berikan adalah seperti mutiara yang sedang kamu kumpulkan untuk hari perhitungan. Lalu bagaimana kita memulai? Mulailah dengan langkah sederhana namun penuh makna. Jadikan zikir sebagai nafasmu. Ketika kamu merasa ingin berbicara sesuatu yang sia-sia, gantikan dengan Subhanallah, Alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Biarkan lidahmu terbiasa dengan perkataan yang mulia. Kedua, lakukan muhasabah atau introspeksi setiap malam. Sebelum tidur, tanyakan pada dirimu, apakah lisan hari ini telah membawa kebaikan atau keburukan? Berapa banyak kata sia-sia yang telah aku ucapkan? Dengan kesadaran ini, esok hari kamu akan lebih berhati-hati. Dan yang terakhir, mintalah ampunan. Setiap kali kita tersadar lidah kita telah terlepas, segeralah beristighfar. Astaghfirullah. Ampunan ini adalah pembersih yang akan menyucikan taman hati dan lisan kita dari kotoran. Saudaraku, perjalanan ini tidak mudah. Tetapi ia adalah jalan menuju kebebasan sejati, bukan dari kendali orang lain, melainkan kendali hawa nafsu dan bisikan kegelapan. Jika lidahmu terkunci, percayalah, dirimu akan menemukan kekuasaan atas hatimu, dan pada akhirnya, kekuasaan itu akan menuntunmu pada ridhonya. Saudaraku yang terkasih, kini kita telah sampai di akhir perjalanan kita. Kita telah berlayar mengarungi samudra hikmah yang diwariskan oleh Maula Ali, menyingkap tirai makna dari kata-kata yang mulia, lidah terkunci, dirimu kuasa, terlepas, dirimu dikendalikan. Kita telah melihat bahwa kalimat ini bukanlah sekedar anjuran untuk berdiam diri. Ia adalah sebuah peta, sebuah petunjuk menuju kemerdekaan sejati. Kita telah memahami bahwa kuasa yang dimaksud bukanlah kekuasaan atas dunia, melainkan kekuasaan yang jauh lebih agung, kekuasaan atas diri sendiri. Ia adalah kekuasaan yang lahir dari kesadaran penuh, dari hati yang telah dibersihkan, dari jiwa yang telah tunduk kepada kehendak ilahi. Kita juga telah belajar bahwa terkendali bukanlah oleh orang lain, tetapi oleh musuh-musuh halus yang bersarang di dalam diri kita. Amarah, kesombongan, iri hati, yang siap kapan saja merampas kedamaian kita. Kini, setelah kita memahami bahwa lisan adalah cermin hati, dan bahwa keberkahan mengalir dari lisan yang terjaga, marilah kita genggam erat-erat kesadaran ini. Ini bukanlah beban, melainkan hadiah. Setiap kali kita memilih untuk diam daripada berkata kotor, setiap kali kita menahan diri dari gibah, setiap kali kita mengganti keluh kesah dengan zikir, pada saat itu kita sedang membebaskan diri kita dari rantai yang tak terlihat. Kita sedang membebaskan diri kita dari ketergantungan pada penilaian manusia, dari tuntutan ego, dan dari bisikan-bisikan yang mematikan hati.
Inilah puncak dari perjalanan seorang hamba. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita tidak lagi menjadi budak bagi lidah kita sendiri. Ketika kita menjadi tuan atas lisan kita menjadi tuan atas jiwa kita. Hati yang telah merdeka akan terbebas dari gejolak, dan lisan yang telah merdeka akan menjadi sumber cahaya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Inilah makna terdalam dari fana, peleburan diri, dan baqo, kekalnya jiwa, bersamanya dalam tasawuf. Ketika lidahmu hanya berbicara tentangnya atau memilih diam dalam kehadirannya, maka dirimu yang fana akan menemukan kekekalan dalam lautan cintanya. Teladan terbaik dari kebijaksanaan ini adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Lidah beliau adalah lidah kebenaran. Setiap kata yang keluar dari beliau adalah obat, cahaya, dan petunjuk. Namun beliau juga adalah orang yang paling sering memilih diam. Dan diam beliau jauh lebih bermakna daripada beribu kata. Beliau diam saat dicaci, dan diam beliau adalah manifestasi dari kesabaran yang tak terhingga. Beliau berbicara dengan hikmah, dan perkataan beliau adalah mukjizat yang menyejukkan hati yang paling keras sekalipun. Begitu pula dengan para aulia, para kekasih Allah. Mereka memahami rahasia ini dengan begitu dalam. Lisan mereka tidak pernah bergerak kecuali untuk kebaikan. Itulah sebabnya setiap nasihat yang keluar dari mulut mereka terasa begitu menyejukkan dan menghunjam ke dalam relung hati, karena perkataan itu lahir dari hati yang telah mencapai puncaknya, hati yang telah dipenuhi dengan cahaya ilahi. Maka, saudaraku, jadikanlah lidahmu sebagai amanah. Ia adalah alat paling suci yang Allah berikan padamu. Gunakan ia untuk berzikir, untuk memuji keagungannya, untuk mendoakan kebaikan bagi sesama, dan untuk mengucapkan kata-kata yang menumbuhkan harapan. Dan jika tidak ada perkataan baik yang bisa diucapkan, maka diamlah. Diammu itu adalah sebuah zikir yang paling indah. Ia adalah bahasa hati yang paling tulus kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menguasai lidah kita, agar lisan kita menjadi cerminan dari hati yang bersih dan jiwa yang damai. Semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang setiap perkataannya adalah kebaikan dan setiap diamnya adalah ibadah. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang damai, jiwa yang tunduk, dan lisan yang hanya mengucapkan kebenaran. Jadikanlah setiap perkataan kami sebagai jembatan yang menghubungkan kami denganmu. Dan jika kami terlepas dari kendali, bimbinglah kembali kami ke jalanmu yang lurus. Amin. Ya Rabbal Alamin.